Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati alumni Tatali Wargi Darussalam Ciamis, wabil khusus untuk keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Wahidin yang telah memfasilitasi acara ini dengan baik. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa memakmurkan bulan Ramadan dengan berbagai macam bentuk ibadah. Di antara salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran adalah sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat Islam yang beriman. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Bani Israel ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minin. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Akan tetapi petunjuk tersebut akan bisa kita dapatkan apabila kita memperbanyak membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, sekaligus mengamalkan isi Al-Quran. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Di bulan Ramadan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah banyak memberikan contoh kepada kita, juga memerintahkan kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran, karena di dalamnya mengandung banyak kebaikan. Padahal Al-Quran sejatinya Allah turunkan agar menjadi rahmat bagi manusia. Kenapa demikian? Yang pertama, karena Al-Quran sebagai rahmat, ia benar-benar menjanjikan keberkahan bagi manusia. Tentu saat Al-Quran secara nyata diterapkan di tengah-tengah kehidupan manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh wattaqu la'allakum turhamun. Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan, yang diberkati. Karena itu ikutilah kitab tersebut dan bertakwalah agar kalian diberi rahmat. Imam Al-Alusi menjelaskan bahwa Al-Quran disifati dengan mubarak atau yang diberkati, karena mengandung banyak kebaikan di dalamnya untuk kepentingan agama maupun dunia. Karena itu tentu sangatlah penting mengamalkan dan menerapkan seluruh isi Al-Quran, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat maupun negara. Yang kedua, karena Al-Quran memberikan cahaya di hati kita. Sebagian ulama ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimat nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Maksudnya adalah
cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Karena hati orang yang beriman itu bercahaya dengan keimanannya. Oleh karena itu, ketika keimanan ditambah dengan Al-Quran, maka semakin bertambah cahaya mereka. Maka cahaya itulah yang akan menjadi penerang di dalam dunia maupun di akhirat. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tala ayatan min kitabillah kanat lahu nuron yaumal qiyamah." Barang siapa yang membaca suatu ayat dari kitabullah, maka akan menjadi cahaya kelak di hari kiamat. Yang ketiga, bahwa mentadaburi Al-Quran akan menambah basirah dan bimbingan di dalam kehidupan kita. Hal ini karena Al-Quran disifati oleh Allah sebagai peringatan dan hidayah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, hidayah bagi mereka yang bertakwa. Maka orang yang mentadaburi dan memahami Al-Quran, dia akan mendapatkan hidayah dan juga hidupnya akan terbimbing dengan baik. Di lain ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hatinya sudah terkunci? Dan yang keempat, yaitu sebagai pemberi syafaat kelak di hari kiamat. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, Iqra'ul Qur'an fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran sebab ia akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya sewaktu di dunia. Disinilah pentingnya formalisasi dan pelembagaan Al-Quran. Di sini pula pentingnya negara menerapkan Al-Quran dalam seluruh aspek kehidupan. Inilah yang dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat memimpin daulah Islam di Madinah, juga oleh Khulafaur Rasyidin dan para khalifah setelah mereka sepanjang sejarah kekhilafahan Islam. Dengan demikian, Ramadan sudah selayaknya dijadikan momentum oleh kaum muslimin, termasuk para penguasa, untuk benar-benar mewujudkan takwa yang hakiki. Caranya adalah dengan kembali pada ajaran Al-Quran, yakni dengan mengamalkan dan menerapkan seluruh isi dan hukum-hukumnya. Inilah yang pasti akan menjadi solusi atas seluruh problem kehidupan, khususnya bagi negara Indonesia yang semakin carut-marut ini. Dan di samping itu, Allah akan menempatkan derajat khusus bagi hambanya yang senantiasa istiqomah dalam membaca, yakni membaca ayat tentang berbagai macam aspek kehidupan manusia yang tertuang indah dalam mushaf Al-Quran. Karenanya, membaca Al-Quran adalah salah satu ibadah atau amalan yang paling utama. Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Seafdal-afdalnya ibadah umatku ialah pembacaan Al-Quran. Itulah sedikit uraian tentang keutamaan membaca Al-Quran. Semoga kita semua termasuk di dalamnya, yaitu orang yang rajin membaca serta mengamalkan dari isi Al-Quran. Dari saya cukup sekian. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.